Ya, selamat pagi pemirsa. Eh, Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Kamis 22 Mei 2025. Masih dalam, hampir aja ketabrak. Ya, hari ini hari Kamis 22 Mei 2025. Nampaknya memang Jakarta masih belum bersahabat bagi pengguna sepeda ya. Karena tadi mbak-mbak ya yang pakai sepeda hampir ketabrak karena mobil yang rem mendadak. Iya, karena gimana ya? Saya lihat kebanyakan orang di Jakarta ini yang pertama hidupnya itu terlalu pasif gitu lah. Ya kan? Orang-orang di Jakarta banyak yang males. Oke, kita random talk aja ya teman-teman ya. Temanya macam-macam aja ya. Gak usah dispesifikkan kepada satu tema. Yang berarti ini akan panjang terus ya. Oke, kita muter sambil muter ya. Ya. Jadi apa ya? Jakarta ini adalah kota dengan pejalan kaki yang paling sedikit di dunia gitu loh. Pejalan kaki yang paling sedikit. Kalau kota dengan pejalan kaki paling banyak itu adalah Hong Kong. Karena Hong Kong fasilitas untuk pejalan kakinya memadai. Ya, habisnya. Kalau Jakarta, kenapa orang banyak yang bilang males jalan kaki? Menyalahkan panas katanya. Pak, Jakarta panas pak, gerah. Sudah itu kehujanan katanya. Itu menjadi pembenaran untuk orang tuh tidak berjalan kaki gitu loh. Dan masalah pesepeda karena konon katanya nggak ada jalurnya. Sebenarnya bukan nggak ada jalurnya sudah ada, tapi diembat sama yang bukan pengguna sepeda. Di beberapa ada yang malah jadi tempat parkir mobil, ada yang diembat sama sepeda motor dan sebagainya. Jadi itu yang bikin orang, karena gimana ya, karena memang udah terbiasa bergantung pada kendaraan. Orang jarak standar aja dari rumah ke warung deket aja pasti bergantung pakai motor, padahal jaraknya itu cuma 500 meter dari rumah, sampai 1 kilometer, bahkan di bawah 500 meter, cuma 300 meter ujungnya pakai sepeda motor. Saya bilang ngapain gitu loh, ya nggak guna juga, rugi banget gitu loh. Orang kalau jaraknya udah, kita bicara jarak lah ya, orang kalau jaraknya misalkan dari rumah ke warung itu jaraknya 1 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer, bahkan 5 kilometer, gak apa-apa dah. Kalau cuman 300 meter, 500 meter, di bawah 1 kilometer ngapain gitu loh. Ya karena orang pada males aja, males gitu, karena terlalu pasif ya, dimanjakan oleh kendaraan bermotor ya kan, gitu loh ya. Kendati memang mohon maaf lahir dan batin, saya harus akui memang di kota-kota besar di Indonesia memang cukup memprihatinkan lah kondisi Oke, welcome back teman-teman. Jadi harus diakui juga di beberapa kota di Indonesia, terutama kota-kota besar ya, memang sarana dan prasarana untuk pejalan kaki itu boleh kita bilang amat menyedihkan gitu loh. Sekelas Jakarta aja udah begini, apalagi di beberapa lagi di luar Jakarta, sarana prasarana untuk pejalan kaki ini
menyedihkan gitu loh. Jadi ya, kalau saya sih mengatakan bahwa sudah waktunya dirubah gitu loh. Pola pergerakan masyarakat yang tadinya begitu dimanjakan dengan transportasi pribadi berubah jadi kendaraan umum gitu loh, atau paling tidak berjalan kaki, macam yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terhadap banyak pelajar di sana yang mewajibkan pelajar itu berjalan kaki, tak boleh lagi pakai motor kecuali kalau sudah 17 tahun dan punya SIM, surat izin mengemudi, bukan surat izin untuk mencintaimu, apalagi surat izin untuk menikahimu. Asoy. Gak. Maka itu intermezzo dikit. Ya. Ya. Jadi apa? Sampai mana kan error jadi. Iya kan, harus punya surat izin mengemudi lah. Kalau punya surat izin mengemudi kan enak, ya kan? Ya kalau nggak ini nembak dah gitu. Saya bukan ngajarin loh ya, tapi itu sih terserah mau ngikut sesuai dengan apa prosedur yang ada, silakan. Kalau mau nembak juga nggak apa-apa gitu loh ya, tapi konsekuensi tanggung sendiri gitu aja. Kalau SIM nembak, kalau udah metong, ribet dah perpanjangnya. Soalnya SIM kita tidak seumur hidup masalahnya. Kayak kemarin saya setuju tuh, PKS meminta SIM itu berlaku seumur hidup itu. Jadi nggak perlu perpanjang, bayar duit lagi, kasih duit ke polisi, tambahlah itu korupsi polisinya, ya kan? Saya setuju itu. Tapi ya nggak dilaksanain sih. Masa ya harus nunggu saya jadi presiden baru SIM seumur hidup, ya kan? Dokumen-dokumen itu kayak KTP, SIM, KTP saya hapus kalau nanti saya jadi presiden. Jadi bakal mirip seperti Kanzuk, Kanada, New Zealand, Kanada, Australia, New Zealand, and the UK. Mazda Capella itu ya. Ya itu. Yang tidak ber-ID card, tapi mereka punya dokumentasi kependudukan yang lain. Gitu. Kalau USA dia tidak mewajibkan penduduknya punya ID card atau KTP, tapi sukarela. Ada identity card atau KTP-nya ada, tapi tidak diwajibkan. Ya, tidak mandatory, tapi voluntary, sukarela. Kalau no identity cards at all, ya Kanzuk diantaranya. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormatin dan para pemirsa sekalian, ya, saya setuju tuh sebenarnya SIM itu seumur hidup aja lah, biar nggak melulu urusannya duit lagi kan, kasih duit lagi ke pak polisinya, nanti tambahlah korupsi, ya kan? Iya. Kalau saya sebenarnya setuju ya, polisi itu tidak lagi menerbitkan SIM. SIM itu diterbitkan bukan oleh kepolisian, tapi diterbitkan oleh Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. Gitu loh. Dinas Perhubungan masing-masing provinsi. Contohnya di Provinsi Jakarta di Sub Jakarta, Provinsi Aceh di Sub Aceh, Provinsi Jawa Barat di Sub Jabar. Tapi di Sub Jabar ya, tapi nggak mungkin lah semua ke provinsi, pasti ada ininya masing-masing kan. Misalkan di Sub Bandung, Kota Bandung di Sub Bandung gitu. Ya pokoknya dinas perhubungan di wilayahnya masing-masing gitu loh. Tidak sekedar provinsi aja. Karena kan orang repot nanti kalau mesti, misal nih orang tinggal di Banjar, mau bikin SIM jauh-jauh ke Bandung kan rugi waktu, rugi ongkos juga kan. Udah mendingan di Sub Banjar aja terbitkan SIM buat
saudara-saudari kita yang tinggal di kota Banjar gitu misalkan. Nah itu malah lebih worth it. Itu malah lebih worth it. Di India aja, maaf ya, di India atau di Barat ya, SIM itu diterbitkan oleh ya dinas perhubungan setempat. Bisa dinas perhubungan Delhi, dinas perhubungan Mumbai, dinas perhubungan Ahmedabad, dinas perhubungan banyak itu. Intinya macam-macam. Itu mending begitu lah. Makanya saya setuju polisi itu dikurangi banget itu wewenangnya. Cuman 3 sesuai dengan proposalnya Pak Deddy Sitorus, abang saya. Ya. Cuma sekedar apa? Tugasnya hanya berkait terapi dengan keamanan aja. Itu loh. Nggak perlu lagi apa? Terbitkan SIM atau apa? Nggak usah gitu loh. Nggak usah. Mendingan fokus aja di 3 yang diproposalkan oleh Pak Deddy Sitorus abang saya gitu loh. Ya cuma pada nggak mau orang kalau sekarang udah keenakan. Polisi dipisah dari TNI, ABRI dulu, sekarang TNI, ya. Udah keenakan. Kenapa? Ya karena polisi merasa lebih bebas, lebih leluasa. Bahkan termasuk lebih bebas apa? Lebih bebas ngemaling duit. Bahkan lebih bebas lagi apa? Ngebentuk faksi. Jangan salah, polisi itu juga betul yang dibilang Pak Deddy Sitorus itu partai coklat, karena ada faksinya. Ada faksi yang lebih ke melayani masyarakat, benar-benar lillahi ta'ala, melayani masyarakat, ya, nggak bersentuhan dengan komplotan elit-elit, pejabat-pejabat, pebisnis dan seterusnya gitu kan. Ada juga faksi yang condong lebih ke pro kepada elit politik, karena mereka dapat duit, dapat bohir, backingan dari tokoh politik. Ada yang pro kepada para pengusaha, para pebisnis. Kenapa? Dapat duitnya dari sono. Gitu. Salam. Jadi intinya faksi polisi itu kebentuk karena ini, karena duit. Semua tergantung siapa yang ngasih duit. Itu kalau polisi atau Polri itu di bawah kementerian, nggak akan bebas mereka. Malah saya lebih setuju begitu. Ya, presidennya di banyak negara, ya, mau itu negara BRICS atau OECD sekalipun, polisi itu ada di bawah kementerian. Kita kalau bicara di sesama negara G20 aja, tidak ada negara selain Indonesia yang polisinya berdiri sendiri. Amerika Serikat polisinya berada di bawah Departemen Kehakiman, Department of Justice. Ya kan? UK, United Kingdom, polisinya berada di bawah Home Office. Ya, kantor Kementerian Dalam Negeri. Jepang polisinya berada di bawah Direktorat Keamanan Publik. Ya, itu semacam Kementerian Keamanan Jepang. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh, tetangga kita Singapura polisinya ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, Kementerian Dalam Negeri polisinya. Memang presidennya seperti itu. Ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada yang di bawah Kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice, atau nomenklatur yang setara dengan itu, ya. Ada. Jadi tidak berdiri sendiri, ada di bawah dan wewenangnya juga terbatas. Walaupun wewenangnya terbatas, ya,
Tapi kerja mereka lebih profesional. Kerja mereka lebih oke. Anda kalau bandingkan polisi Indonesia dengan polisi Amerika Serikat, oh jauh. Jangankan dengan polisi Amerika Serikat, dengan polisi Singapura, polisi Thailand jauh. Jauh banget. Saya punya pengalaman, Pak. Kita nyetir bus di Thailand di jalur kanan nggak boleh, ditilang, suruh pindah ke jalur kiri. Karena jalur kanan hanya buat mendahului dan khusus untuk kendaraan yang lebih kecil daripada bus atau truk. Kalau di sini masa bodoh teing. Kalau di sini masa bodoh teing, mau pakai etlo apa nggak ngaruh. Lane hogging aja masih dibiarin aja sama polisi. Lane hogging di jalan tol itu yang bikin saya emosi banget itu. Lane hogging tuh maksudnya gini, ya, udah teman-teman pada tahu lah, ya. Jadi jalur paling kanan di jalan tol itu adalah untuk mendahului kan. Nah orang kadang-kadang merasa nih, wah udah kecepatannya udah oke nih, udah maksimum 100, 120, udahlah di kanan aja nggak usah pindah-pindah, ya. Ya orang emosi di belakang, mainin lampu sama mainin klakson. Sudah itu orang nggak mau pindah lagi deh. Kalau mau konstan jangan di kanan dong, di tengah. Saya pernah bawa mobil juga loh di jalan tol. Berapa kali? Saya main konstan. Nggak pernah saya di kanan. Nggak pernah saya di kanan, di tengah. Lagian juga orang ngebut di jalan tol juga mau ngapain gitu loh. Jalan tol kita tuh bukan seperti autobahn di Jerman, bukan. Jalan tol kita tuh nggak semulus cewek Jepang, banyak gelombang-gelombangnya, gitu loh. Jadi ngebut di jalan tol juga nggak guna. Jalan tol kita banyak yang nggak mulus, gitu loh, ya. Ngebut boleh, tapi safety harus nomor 1. Itu kalau saya. Safety dan ikuti tertib lalintas itu lebih oke. Daripada ngebut ugal-ugalan aturan lalintas diabaikan, itu bagi saya nggak keren. Nggak keren. Gitu. Ya, terakhir nih. Kenapa sih jarang nampilin muka di video saya? Ya pertama, kalau jam segini HP saya kan kameranya gelap, Pak. Kecuali kalau HP saya kameranya ada blitznya, atau kameranya bisa canggih gitu ya, punya manipulasi yang kuat, yang gelap banget bisa jadi terang benderang kayak matahari gitu ya. Itu bisa tampilinnya gitu. Nah, yang kedua kan gerak, dan kadang-kadang mata saya nggak fokus ke kamera, tapi insya Allah kan bisa lihat kalau saya lagi di dalam rumah, kan ada kameranya, bukan gitu. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Selamat beraktivitas teman-teman, selamat pagi.